Ki Hajar Dewantara mengungkapkan tujuan pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada peserta didik untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya sebagai manusia dan anggota masyarakat. Pada proses pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, kita sebagai guru harus mampu memberikan pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan menyenangkan untuk mengaktifkan peserta didik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Salam Bapak Guru hebat, perkenalkan saya Arianti Agus Pratiwi, Guru SMP Negeri 2 Lahat. Pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mengucapkan selamat hari ulang tahun untuk Persatuan Guru Republik Indonesia PGRI ke-79 dan Hari Guru Nasional tahun 2024. Kali ini saya mengikuti Lomba Inovasi Guru, Narasi dan Video Praktik Baik dengan topik Media Pembelajaran Inovatif. Saya berfokus pada media platform Edpuzzle untuk mata pelajaran Pancasila. Baiklah, Bapak Ibu sekalian, selamat menyaksikan video inovatif dari saya. Baiklah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, seperti biasa, Miss cek dulu ya, siapa yang nggak hadir, langsung saja ke sekretaris. Siapa yang nggak hadir? Haikal, keterangannya? Hari ini kita langsung masuk ke pembelajaran seperti biasa ya. Kalau yang kemarin masih ingat pelajaran terakhir apa yang kita bahas? Masih ingat? Simbol. Siapa yang ingat? Simbol. Simbol apa? Tentang apa? Simbol-simbol Pancasila atau penerapan nilai-nilai Pancasila. Oke. Pertama, kita sudah mempelajari tentang sejarah kronologi kelahiran Pancasila. Lalu yang kedua, kita mempelajari mengenai penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, hari ini baru kita melihat betul-betul bagaimana penerapannya dalam aturan di masyarakat. Bab 3, silakan dibuka bukunya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru seperti yang sudah saya sampaikan pada minggu lalu, yaitu mengenai materi patuh terhadap norma. Tapi sebelum pelajaran dimulai, Miss mau ajak kalian dulu ice breaking dulu ya. Miss lanjutin, seperti yang disampaikan tadi, kita masuk ke bab 3, yaitu materi mengenai patuh terhadap norma. Boleh kalian baca di buku LKS kalian, dan sudah saya ringkaskan di sini, yang dimana pada akhir pembelajaran nanti, kalian diharapkan, nih Miss tulis ini, peserta didik mampu atau dapat menjadi seorang pemimpin bagi dirinya sendiri dulu. Setelah itu baru untuk orang lain, dan berani menjelaskan, lalu mengklarifikasi apabila ada hal yang tidak baik atau hal yang tidak sesuai, lalu mampu menganalisis apakah semua itu benar atau tidak, dan menampilkan tindakan sesuai dengan norma dan kehidupan masyarakat. Ini dulu nih gambaran. Tapi sebelum itu kita harus tahu norma itu apa. Ya kan? Kalau kita tidak tahu norma, bagaimana kita mau patuh terhadap norma tersebut. Nah, peta konsepnya dulu. Tadi Miss bilang, apa itu pengertian norma? Harus tahu dulu pengertian norma itu apa. Boleh dibaca bukunya, ada nggak yang bisa atau yang berani nih menyampaikan pendapatnya, atau pendapat di bukunya mungkin apa itu pengertian norma. Oke, siapa yang bisa menyampaikan pengertian norma? Rizky, boleh Rizky. Norma adalah kaidah, aturan, adat, kebiasaan, atau hukum yang berlaku dalam masyarakat. Norma sebagai peraturan hidup mengikat setiap manusia. Aturan atau ketentuan yang mengikat warga kelompok dalam masyarakat dan digunakan sebagai panduan, tatanan, dan pengendalian tingkah laku yang sesuai dan diterima oleh masyarakat.
aturan, ukuran, atau kaidah yang dipakai sebagai tolak ukur untuk menilai atau memperbandingkan sesuatu. Oke? Betul nggak yang disampaikan sama Rizky? Betul. Nah, coba kita lihat dulu nih pengertian normanya. Betul nggak disampaikan sama Rizky? Miss ambil satu tokoh. Ya, tokoh di sini mengemukakan bahwa norma adalah pedoman yang dijadikan patokan untuk bertindak secara benar dalam kehidupan masyarakat agar tercipta kehidupan yang tentram, tertib, terpelihara dan terjamin. Tadi Rizky mengatakan bahwa norma adalah aturan atau kaidah yang menjadi pedoman di dalam hidup atau dalam lingkungan masyarakat. Nah, jadi betul disampaikan sama Rizky tadi. Ya, boleh aplaus dulu buat Rizky. Nah, peta konsep yang kedua, setelah kita paham nih, apa itu pengertian norma, lalu kita bahas mengenai macam-macam norma. Langsung saja Miss ajak puzzle atau add puzzle. Add puzzle-nya silakan untuk kalian menggunakan handphone atau smartphone-nya masing-masing, ya. Dan juga silakan gunain headset. Silakan kalian buka dulu Chrome di handphone masing-masing, lalu ketiklah add puzzle. Munculnya kalau Miss ini udah masuk nih sebagai teacher. Tapi kalau kalian harus login dulu sebagai siswa atau student. Jadi kalau misalnya nanti muncul di handphone kalian login menggunakan Google, kliklah bagian login menggunakan Google. Setelah itu pakailah email kalian. Boleh pakai email ID yang sudah diberikan sama guru informatika kemarin, atau pakai akun ID Google atau Gmail kalian masing-masing atau individu. Setelah muncul kelas kode atau kode kelas, nah masukinlah kode yang udah Miss kasih nih, nah yang JEUZGAJ, kecil semua. Nah, setelah masuk kode itu, nanti muncullah yang namanya tugas atau video yang sudah Miss sampaikan. Kita sudah melaksanakan media platform Edpuzzle ya. Udah paham belum? Sudah. Oke, walaupun baru pertama kali ya kita menggunakan media pembelajaran atau media platform Edpuzzle, tapi Miss harap kamu mengerti mengenai materi pada hari ini, yaitu patuh terhadap norma. Jadi kalian harus tahu dulu pengertian norma itu apa. Setelah itu macam-macam norma. Apa itu norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan, dan norma hukum, dan juga apa saja sanksinya kalau kalian melakukan. Oke, untuk lebih memahami lagi, Miss ajak kamu refleksi lagi ya dari pembelajaran kita hari ini. Nih, ada pertanyaan satu nih, pertanyaan dari Miss. Bagaimana sikap Anda atau sikap kamu yang kamu tunjukkan ketika melihat seseorang melakukan pelanggaran norma di sekitar lingkungan masyarakat? Ada yang bisa menjelaskan kepada saya? Oke, Rizky, silakan. Apa nak? Menurut pendapat saya, Miss, jika ada orang yang melanggar norma, maka akan saya nasihati dan saya tegur dengan baik. Dan juga akan saya contohkan bagaimana norma di sekitar lingkungan masyarakat yang baik. Oke, tepuk tangan dulu buat Rizky. Berarti udah paham nih, ya. Berarti kalau misalnya ngelihat orang melakukan pelanggaran, kita tegur dulu nih, tapi secara baik. Oke, dan kita sampai kesimpulan pada pelajaran hari ini. Nih sudah Miss sampaikan atau Miss tuliskan nih di layar. Satu, Miss harap kamu mampu hidup secara tentram dan damai di lingkungan masyarakat tempat tinggal kamu atau dimanapun kamu berada. Kalau kamu sudah paham tentang aturan yang berlaku. Yang kedua, sumber norma itu bersumber pada aturan dan ada sanksinya. Jadi setiap apapun yang kamu lakukan ada konsekuensinya. Karena itu dalam kehidupan masyarakat perlu adanya norma hukum secara tegas. Karena selain norma agama, norma kesusilaan, norma kesopanan yang mendasari atau melancarkan jalannya ketiga norma itu adalah norma
hukum. Oke, terima kasih kerjasamanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.